Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Dia berikan kepada kita. Kita ada saat ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang paling dikasihinya. Amin. Untuk itu kita berharga di mata Tuhan. Kita layak untuk menyembah Tuhan. Tuhan memberikan nyawanya buat kita. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah. Itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Dan ingatlah bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Untuk itu kita tidak boleh merasa diri kita tidak berharga. Tuhan sudah layakkan kita. Tuhan telah menyucikan kita. Tugas kita adalah kita harus hidup kudus, hidup benar di jalan Tuhan. Kita bersyukur karena anugerahnya yang menyelamatkan kita. Saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mau menyembah Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, karyanya yang sungguh ajaib. Kita bersyukur karena anugerah yang mempesona hidup kita. Kau sungguh besar.
dijadikan Tuhan berharga di mata Tuhan. Tidak ada seorang pribadi yang mau mati demi kita. Hanya Yesus. Yesus yang mau menerima kita yang kotor, yang mungkin zina di hadapan Tuhan. Kita busuk, kita tidak layak, tapi kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Anugerah keselamatan telah kita terima. Apa kita mau tetap hidup penuh dengan dosa? Atau justru kita mau bertobat? Kita mensyukuri anugerah Tuhan. Kita mau jadi anak-anaknya yang berharga. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat hati kami Tuhan. Engkau angkat kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Untuk anugerah yang mempesona hati kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan nyawa Tuhan bagi kami. Terima kasih Engkau mati bagi kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Siapa kami ini Tuhan yang Engkau layakkan Tuhan menjadi berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau angkat kami. Engkau angkat pribadi ini yang seharusnya tidak layak Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur. Saat ini Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu, tempat ini Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan memuji menyembah Engkau dan menikmati Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami juga mengingat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir. Kami percaya juga Tuhan Kau menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya suatu saat mereka juga bisa datang di tempat ini Tuhan, bersekutu bersama ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu, kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, dan kami percaya melalui tutur lidah bibir hamba-Mu Tuhan, itu tidak berasal dari Tuhan,
dan bisa memberkati kami semua, menegur kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri Bapak Ibu? Mungkin kalau ada yang nggak kuat boleh duduk. Di dalam Dia ada kuasa, di dalam darah anak domba, dan melalui darahnya sekarang kita dibebaskan. Siapa yang percaya bahwa kita telah bebas? Angkat tangannya saudara, puji Tuhan. Kita mengangkat pujian, ada kuasa dalam darahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau kesaksian sebentar bahwa ketika saya mengalami kesulitan atau kesusahan, saya mencari-cari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan kayak kesusahan saya. Saya berkeliling kemanapun untuk mendapatkan satu jawaban. Dan apa yang saya alami, saya melupakan bahwa saya punya Tuhan. Semakin saya mencari jawaban itu, semakin saya lelah. Semakin saya mencari-cari, semakin saya putus asa. Dan mungkin justru malah saya mendapatkan jawaban yang tidak benar, yang tidak tepat, yang menjerumuskan hidup saya. Saya tahu bahwa saya punya Yesus. Ada satu pujian lama yang tiba-tiba ketika saya berdoa, lagu ini terlintas. Ketika saya masih kecil, lagu ini sering dinyanyikan gitu. Bahwa apa segala susah kita, beban kita harus taruh dalam kaki Yesus. Kita mau menyerahkan semua kesusahan, beban dalam Yesus. Amin. Kita angkat pujian, serahkan pada Yesus.
apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah Bawa sekarang susahmu pada kaki Yesus serahkanlah. Apakah kau payah berkali-kali? Apakah kau payah berkeli? Bawalah semalam sepuas-puasmu pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah Yesus segala ruang yang memiliki hidupmu. Berjanji memberi kekuatan bila kau panggangan mandamu. Serahkanlah Yesus segala beban yang menimpa hidupku. Saudara, segala beban kita dipasrahkan pada Tuhan. Saat ini saya memberi ruang kesaksian untuk Om Cini untuk bersaksi. Baik, selamat pagi. Jadi saya punya cerita Tuhan karena Selasa 9 lalu saya di rumah sakit. Saya dioperasi, saya harus dipasang kateter karena di leher kita ada pembengkakan di sini sehingga harus dipasang kateter. Jadi ada kayak teleskop dimasukkan di sini untuk memantau jantung saya dan seluruh aliran darah. Kemudian dari selangkang dioperasi juga dilobangi, dimasuki alat untuk sampai pada jantung. Dan ketika di proses terjadi, saudara, ternyata jantung saya normal, jantung saya sehat, tidak apa-apa, tidak ada penyumbatan, tidak ada ritmenya normal, jadi jantung sehat. Tapi ada satu yang aneh di dalam jantung saya yang dokter itu mengatakan bahwa ini ada emisi. Aneh, karena ada satu saluran yang timbul yang muncul dari jantung saya sehingga jantung saya jadi sehat. Dan itu dokter mengatakan ini anomali, suatu kejadian yang mungkin tidak pernah terjadi seperti ini. Jadi ketika dilihat jantung saya tunjukin sama dokter ini, kamu lihat ini jantung ini ada sesuatu yang keluar dari jantung. Dan ini membuat jantung nggak ada penyumbatan. Saya jadi takut ketika saya waktu akan mati. Itu Tuhan menambah umur saya sehingga Tuhan menumbuhkan lagi jantung satu saluran baru yang aneh. Dan dokter tidak
dokter spesialis dia melihat, dia bingung gitu. Hingga akhirnya ketika saya boleh pulang sebelum jam 12 boleh pulang ya. Saya nggak boleh pulang saudara. Saya dimasukkan lagi di ruang rekam jantung, ruang eko jantung di rumah sakit umum. Saya keliling 5 dokter jantung dan mereka semuanya terheran. Mereka mengatakan ini mujizat, sehingga jantung itu ada sesuatu yang baru yang muncul dan itu bukan mengganggu, justru membantu saya supaya bangkit. Kalau kita mendengar seperti itu, saya mulai berpikir bahwa Tuhan kita ada, Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkarya, dan segala sesuatu yang Dia lakukan dalam hidup itu adalah sesuatu yang luar biasa dan asing, yang sama sekali tidak akan dipikirkan oleh manusia. Tuhan mampu, Tuhan punya mujizat. Tapi kadang-kadang kita itu meragukan, melalaikan, berpikir bahwa Tuhan tidak mampu. Tuhan bisa, Tuhan mampu. Kalaupun segala sesuatu dalam kehidupan kita, saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu lewat hidup kita. Jadi coba jangan pernah menyesal. Oke, Tuhan berkati. Mujizat Tuhan nyata. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan serahkan pada Yesus. Apakah kau payah mencari? ganti segala susahmu menjadi suka. Amin. Kita akan mau memberikan persembahan nanti dengan kasih Kristus. Mbak Kristin berdoa untuk persembahan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi. Tuhan, kiranya Tuhan persembahan ini menjadi doa yang harum dan dapat lebih memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan di sekitar kami Tuhan.
Tiba saatnya Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dia datang bukan menjadi hakim dunia, tetapi dia datang sebagai penyelamat hidup kita. Kita harus mengingat kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan. Bisa
siang hari ini karena firman Tuhan kami disembuhkan. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan mengerjakan setiap hati kami, dan kami akan siap mendengarkan sabda firman-Mu. Dan dengan pimpinan-Mu Tuhan, kami akan mengaplikasikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berbicara melalui hamba-Mu, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama dengan saudara kita Jimmy yang beberapa waktu kita bergumul berdoa buat saudara kita Jimmy, dan sungguh luar biasa. Satu keadaan yang mengapa pada waktu yang lalu saudara kita Jimmy itu sudah dikatakan mau meninggal dunia, ternyata bisa hidup, dan baru diketahui pada saat kemarin yang lalu bahwa Tuhan memberi saluran dari jantungnya, ya, saluran dari jantungnya, saluran baru yang tak mungkin ada pada setiap orang di dalam dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Pagi hari ini kita mengingat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita sudah menyanyikan tadi beberapa banyak hal tentang kasih Yesus. Sekarang kalau Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan peduli, Tuhan melakukan segala pengorbanan buat kita, apakah kita mau hidup menjadi anak Tuhan yang enak-enak saja, senang-senang saja, kita hidup sesuka hati dan lain sebagainya? Alkitab mengajarkan bahwa kita perlu hidup. Siapa yang mau mengikut Tuhan, ia harus mau menyangkal diri, angkat salib, dan turut Tuhan. Ya. Pagi ini kita akan belajar tentang arti hidup menyangkal diri, angkat salib, dan mengikut Tuhan. Kalau di Manila sana pada hari menjelang Paskah atau sementara hari-hari Paskah, ada orang-orang yang melakukan upacara menyalib dirinya. Dirinya disalibkan seperti Tuhan Yesus, dan betul-betul disalibkan. Dan beberapa banyak dari mereka itu karena menyalibkan diri mereka, maka sampai mereka mati. Apakah itu yang dimaksud membalas kasih Tuhan, menyangkal diri, angkat salib, dan ikut Tuhan? Tentunya tidak. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14. Silakan saudara yang mau membacakan. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Mari silakan saudara yang mau membacakan, jangan buang waktu. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14.
Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Iya, terima kasih. Inilah yang dituliskan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Ada beberapa hal yang harus mereka lakukan pada saat mereka mengingat kasih dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Pada saat kita mengingat pengorbanan Kristus, marilah kita melakukan beberapa hal ini. Pertama, berjaga-jagalah. Kedua, berdirilah teguh di dalam iman. Ketiga, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kelima, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita memang diselamatkan oleh pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Satu saat kita akan sampai ke tempat yang mulia itu. Kita bersama-sama di dalam kemuliaan, bersama-sama dengan Allah di sana, bersama-sama dengan orang yang setia kepada Tuhan sepanjang masa, sepanjang dunia ini ada. Kita akan menikmati hal yang mulia yang akan datang. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa satu hari saat Dia akan datang menjemput kita, mengangkat kita ke dalam tempat kemuliaan, maka Ia datang seperti pencuri. Karena itu berjaga-jagalah. Coba baca dalam Wahyu ke-16 ayat 15, saya bacakan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan ia jangan kelihatan kemaluannya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, semuanya ini mungkin sudah diketahui oleh kita semua. Ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Karena itu pada saat ada COVID-19, waduh, banyak hal yang disampaikan oleh banyak orang tentang akhir zaman, tentang chip yang akan dipasang dalam tubuh manusia, tentang segala macam. Tetapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak, saudara. Berjaga-jaga adalah memperhatikan hidup kita. Berjaga-jaga adalah memperhatikan langkah-langkah hidup kita. Di sini saya gambarkan sebagai orang Romawi yang berjaga-jaga, atau tentara Romawi yang berjaga-jaga. Mereka mesti pakai ketopong, mereka mesti pakai baju sirah, mereka mesti pakai ikat pinggang, mereka mesti pakai sepatu, mereka mesti bawa tameng, mereka mesti bawa pedang atau tombak dan lain sebagainya. Dan mereka harus berada dalam keadaan seperti itu sambil melihat-lihat situasi yang akan ada. Sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu 16 ayat 19, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah yang berjaga-jaga. Yang bagaimana, saudara?
Dia memperhatikan pakaiannya. Pakaian adalah sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Pakaian dalam kehidupan rohani adalah bagaimana sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita dalam kehidupan ini yang dilihat oleh orang lain. Apakah dalam setiap sikap, tutur kata, dan tingkah laku kita, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah kita di dalam segala kata-kata kita menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Tuhan Yesus? Mengasihi Tuhan Yesus dinyatakan dengan perkataan dan perbuatan kita. Jadi mari kita perhatikan hidup kita, saudara. Kalau di sana dikatakan perhatikan pakaianmu, supaya satu saat, pada saat Tuhan datang mengangkat kita pada saat hari pengadilan Kristus, kamu tidak kelihatan telanjang, kata Tuhan. Adam dan Hawa, mereka ada di dalam Taman Eden. Mereka kelihatan dalam satu cahaya kemuliaan Allah di atas tubuh mereka. Tetapi pada saat Adam dan Hawa berbuat dosa, maka mereka menjadi telanjang, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti itu. Apa artinya? Kita melihat diri kita, jangan kita berpakaian dosa. Kalau kita berpakaian dosa, kemuliaan Allah itu tidak akan ada dalam hidup kita. Yang menyebabkan Adam dan Hawa menjadi seperti itu dan kita mendapatkan akibatnya juga ialah dosa. Perhatikan hidup ini. Jangan mengizinkan setitik dosa ada dalam hidup kita. Setitik noda membuat susu sebelanga menjadi tidak indah, menjadi rasanya tidak enak, menjadi sesuatu yang sangat tidak baik. Kemarin pada waktu saya berbicara di kaum wanita, pada akhirnya Tuhan katakan, sebenarnya aku memberikan sesuatu yang paling penting di dalam hidup mereka, agar mereka mengasihi aku dan hidup dalam kasih, supaya mereka masuk di dalam kemuliaan yang aku sediakan bagi mereka. Itulah yang Tuhan katakan, saudara. Oleh karena itu, marilah pertama kita mau hidup menyangkal diri, angkat salib, dan turut Tuhan dengan cara bagaimana? Berjaga-jaga. Jangan hidup kita dinodai oleh setitik dosa. Hal yang berikut dikatakan apa, saudara? Andres. Nah, berdiri teguh dalam iman. Gambarnya tidak ini ya. Di sini sebenarnya ada gambar seorang laki-laki yang sedang melihat bayangan tubuhnya. Tetapi bayangan tubuhnya itu lebih besar, kuat, dan kokoh. Hal yang kedua,
berdiri teguh dalam iman ialah mari kita membawa hidup kita ini berdiri teguh dalam iman dengan bertumbuh dalam iman dari waktu ke waktu. Ya. Kalau saudara tidak bertumbuh dalam iman, saudara akan tetap kanak-kanak. Saudara tidak akan dapat memandang diri saudara sebagai orang yang kokoh, kuat, besar, lebih dari diri saudara. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menjadi kuat, kokoh, hebat, besar, bukan hebat secara jasmani, tetapi secara rohani, ialah mari kita bertumbuh dalam iman. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman? Kita pernah mengatakan bahwa kita hidup di dalam iman dan terus-menerus bertumbuh di dalam iman itu. Seorang anak akan bertumbuh lebih besar kalau dia mendapat asupan gizi yang bagus. Otaknya juga akan bertumbuh, segalanya akan bertumbuh dengan baik apabila dalam hidupnya dia mendapatkan asupan gizi yang tepat, ya, yang tepat, yang benar, sesuai dengan yang diperlukan. Secara rohani kita membutuhkan asupan gizi dari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang membuat jiwa kita bertumbuh sehat, bertumbuh lebih hari lebih kuat, bertumbuh lebih hari lebih dekat dengan Allah, bertumbuh lebih hari lebih menjadi berkat. Bagaimanakah itu bisa terjadi? Iman kita akan bertumbuh bila mana kita selalu membuka hati, mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu. Jangan hanya mendengar, jangan hanya menghafal, jangan hanya tahu, tetapi Tuhan berkata, satu kali kelak di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan orang-orang akan sampai di hadapan Tuhan dan mereka, mungkin ada yang mengatakan, Tuhan, bukankah aku telah memberikan uangku untuk membangun gereja? Tuhan, bukankah aku telah melakukan ini itu? Bukankah aku telah berseru kepadamu sebagai Tuhanku? Tetapi kata Tuhan, bukan itu. Apakah kamu telah melakukan kehendak Bapa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi karena itu, baca firman Tuhan, minta Roh Kudus menerangi hati saudara setiap hari. Renungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, lakukan di dalam hidup ini. Yang ketiga dikatakan bersikap sebagai laki-laki. Kok gambarnya Tuhan Yesus dengan anak? Bersikap sebagai laki-laki, memang kita memiliki roh yang perkasa, roh yang kuat. Tapi pada sisi lain, bersikap sebagai laki-laki ialah memiliki hati Bapa surgawi. Hati Bapa surgawi itu bagaimana sih saudara? Mungkin ada yang mau menyebutkan hati Bapa surgawi itu bagaimana?
hati Bapa Surgawi adalah hati yang penuh dengan kasih. Kasihnya luar biasa. Tadi kita menyanyi, kita mengingat kasih Allah yang luar biasa. Kalau dikatakan jadilah sebagai laki-laki atau sebagai bapak yang peduli, yang memperhatikan, melindungi, menjaga, menolong, memberkati, luar biasa Bapak itu. Nah, jikalau Bapak penuh kasih seperti itu, kalau kita bersikap sebagai laki-laki, marilah kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Pedulilah kepada orang lain. Perhatikan, lindungi keluargamu. Dengan apa, saudara? Dengan doa. Lindungi orang-orang yang engkau kasihi dengan doa-doamu. Mungkin mereka tidak tahu, tetapi satu kali kelak dalam kemuliaan hal itu akan nyata. Kadang saya sendiri menjadi sangat kecewa jikalau ada yang mengatakan banyak berdoa tidak mempedulikan anak-anaknya. Saudara, apakah orang yang banyak berdoa itu bisa menjadi orang yang tidak mempedulikan anak-anaknya? Sungguh itu suatu kata yang bertolak belakang. Jikalau saudara banyak berdoa untuk anak-anakmu, untuk saudaramu, untuk hamba Tuhan, untuk orang lain, engkau sedang dipakai oleh Allah untuk melindungi mereka, untuk menjagai mereka, untuk menolong mereka. Satu saat Tuhan berkata kepada saya, doakan dia. Saya berdoa begitu. Lalu saya tanya kepada orang yang kenal dengan dia, kenapa dia? Apakah dia sedang mengalami sesuatu? Tidak. Tetapi berapa lama kemudian ternyata dia mengalami stres yang amat sangat. Saudara, dengan doa kita, dia yang stres itu akhirnya dapat tertolong. Jadi perhatikan saudara kita satu dengan yang lain. Lindungi mereka di dalam doa. Perhatikan seluruh keluarga satu persatu. Kalau kita yang sudah punya cucu-cucu, jangan lupa. Saya sangat terkesan dengan mamanya Bung Jeni dan mamanya yang pada waktu itu tua juga punya sakit, tetapi setiap pagi belum berdoa, dan kalau berdoa semua yang dia ingat, ya, termasuk saya, termasuk semua yang lain, nama siapa yang dia ingat, dia tahu, dia doakan, dia dapat Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun dia wanita tua mengalami sakit, dia adalah seperti seorang laki-laki yang gagah perkasa karena doa-doanya.
tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang berikut, biarlah kita tetap kuat. Mari baca Yesaya 40 ayat 31. Tolong bacakan saudara, Yesaya 40 ayat 31. Mari silakan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, mereka seperti raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan berjalan terus dalam hidupnya, tapi tidak akan menjadi lelah. Siapakah mereka, saudara? Siapakah mereka? Yang begitu kuat seperti raja wali yang terbang tinggi, yang berlari dan berlari tapi tidak menjadi lesu, yang berjalan dan berjalan terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa saudara? Siapa saudara? Yang menantikan Tuhan. Kita menjadi kuat bukan dengan kekuatan kita. Kita menjadi kokoh bukan dengan keberadaan kita sendiri, tetapi yang menantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Kalau saya pergi ke sekolah sekarang ini, kadang-kadang saya juga merasa menjadi terlalu capek, saudara. Karena waktu-waktu ini dalam 1 minggu ada 3 hari yang pagi saya harus datang ke sekolah, siang harus datang sampai sore. Jadi pagi saya setelah saya ada waktu bersama dengan Tuhan sekian jam, lalu saya siapkan diri untuk pergi ke sekolah, kemudian pulang dari sekolah, saya masak cepat-cepat, selesai masak, belum sampai bisa cuci piring dan lain sebagainya, saya harus pergi kembali ke sekolah. Dan orang-orang di sekolah kadang-kadang kasihan melihat saya berjalan kaki dari jalan besar ke sekolah itu. Kadang-kadang mereka selalu tawarkan. Ternyata sebenarnya bagi saya berjalan kaki tiap hari ke sana kemari, itulah cara yang Allah berikan kepada saya supaya saya tetap kuat. Ya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan ini? Tuhan sedang merencanakan dalam hidup kita supaya kita kuat. Kalau saya jadi orang tua, saya bukan orang yang biasa berolahraga. Saya hanya bisa bekerja sehari-hari, melakukan pekerjaan sehari-hari. Kalau saya tidak berolahraga, jalan kaki ke sekolah, mungkin saya sudah loyo. Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal
yang mungkin kita sendiri merasa berat, yang mungkin kok terjadi begini, yang mungkin kok begitu dan lain sebagainya. Lalu saudara merasa hidupku kok begini. Ubah pandangan itu. Tuhan mengizinkan semua yang terjadi untuk kita kuat secara rohani, kuat secara jasmani di dalam anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa saudara kita Jimmy mengalami mujizat Tuhan, tetapi apakah mujizat kesembuhan yang saudara Jimmy itu betul-betul sempurna? Tidak, saudara Jimmy harus cuci darah, Saudara, orang cuci darah itu, saya telah tahu teman saya yang cuci darah sekian lama, akhirnya dia meninggal. Itu sangat tidak enak, sangat menyakitkan. Secara tubuh sangat menyakitkan. Tetapi betapa luar biasanya Tuhan memakai saudara Jimmy dalam keadaan yang seperti itu untuk pergi kepada orang-orang yang membutuhkan dukungan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Orang-orang yang cuci darah. Itu adalah satu cara Allah untuk memakai dan menjadikan saudara kita kuat walaupun seperti itu. Jadi di dalam perjalanan hidup kita ini, mungkin kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Mari ingat selalu Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan dan Tuhan sedang bekerja. Dia mau memakai kita untuk kemuliaannya. Amin. Jadi kalau ada sesuatu di dalam hidup ini, Tuhan kan menyuruh kita melihat, berjaga-jaga dengan melihat diri kita. Mari kita lihat. Jangan kita suka mengeluh. Jangan kita merasa kecewa. Jangan kita merasa, Tuhan kenapa kok terjadi ini? Tuhan kenapa dia kok begitu? Tuhan kenapa hidup ini kok begini? Buang saudara. Buang semua itu. Mari pada saat yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Di balik semua yang terjadi di dalam kehidupan saudara, Dia ada rencana untuk kebaikan kita. Dia ada rencana untuk kemuliaan kekal selama-lamanya yang akan kita miliki nanti jikalau kita hidup melangkahkan kaki kita dengan segala ucapan syukur. Dan yang terakhir dikatakan, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih, saya kabarkan di sini ada dua hati. Hatinya siapa saudara? Hatinya Tuhan dan hati kita. Kasih yang ada dalam hidup kita bukan kasih dari diri kita sendiri. Biarlah kasih Allah itu
mengalir di hati kita. Dan dengan kasih Allah itu kita melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Kemarin kita belajar bahwa setiap orang ditempatkan Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Ditempatkan Allah untuk hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kita mengasihi sesama manusia bukan dengan kasih kita, tetapi dengan kasih Allah yang mengalir di dalam diri kita. Mungkin orang akan mencela kita, menganggap kita, dan lain sebagainya, tetapi jika engkau ada kasih Allah dalam hatimu, kasih itu akan mengalir kepada orang lain, kepada orang yang mencela, kepada orang yang mengolok, kepada orang yang merendahkan saudara. Kasih Allah itu akan tetap mengalir. Kadang-kadang kita harus berjuang lebih dari yang lain oleh karena kasih Allah. Kita berjuang bukan selalu melakukan sesuatu yang hanya di dalam gereja. Lakukanlah semua pekerjaanmu dalam kasih. Segala pekerjaan kita, dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kadang-kadang mungkin orang akan mengatakan berlebihan. Kadang-kadang orang mengatakan, bahkan anak-anak saya mengatakan kepada saya, "Wah, saya kok saya kerja, kok saya mau ke sekolah berhenti." Tetapi kasih Allah yang ada dalam hati saya mau ada di sana, saudara, karena di sana ada banyak jiwa yang tidak mengenal Allah. Saya berdoa, Tuhan, sebelum saya meninggalkan tempat ini, selamatkan kepala sekolah, selamatkan guru-guru yang ada, yang saya kenal di sana. Dan saudara, itulah yang dikehendaki Allah. Bukan berarti saya tidak mencari orang lain untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Saya menyediakan generasi selanjutnya untuk melanjutkan apa yang saya lakukan. Tetapi sementara generasi itu masih perlu pendidikan, masih perlu sesuatu yang lain. Saya tahu Tuhan mau saya ada di sana untuk keselamatan jiwa mereka. Bapak, ibu, saudara, anak muda, orang tua, di tempat engkau masing-masing, Allah ada rencana. Allah mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Di Tumpang ini begitu banyak jiwa yang belum mengenal Allah. Dan engkau di tempat kerja, dimanapun engkau berada, mari lakukan dengan kasih kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Kalau dikatakan akhir zaman, firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Bukan mencari segala sesuatu yang bersifat sensasi yang harus kita ketahui untuk berjaga-jaga pada akhir zaman. Tetapi pada akhir zaman Tuhan mau memakai saudara dan saya di tempat kita masing-masing untuk membawa berita Injil, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Amin. Tidak ada yang amin.
rencana Allah. Itulah yang Allah inginkan. Mari kita bekerja dan bekerja di dalam kasih. Kita lakukan semuanya bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau akan mengasihi jiwa-jiwa itu. Tetapi ingatlah satu hal yang penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jikalau saudara dan saya mau bekerja, mau melakukan segala sesuatu, mau memberitakan Injil, jangan dengan kekuatan sendiri. Cari Dia lebih dahulu. Yang muda, marilah berusaha mengatur waktu untuk bisa bangun lebih pagi, untuk bisa mencari Dia, supaya langkah-langkah yang kau jalani sehari-hari, kemanapun kau pergi, Roh Allah akan memurahi engkau untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Marilah jangan hanya merasa bersuka cita karena Tuhan telah mati untuk kita dan kita punya kerajaan surga. Memang kita bersuka cita untuk itu. Tapi mari belajar menyangkal diri, angkat salib, turut Tuhan, menjadi seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, saudara, Dia sebenarnya begitu capek, dari pagi sampai sore Dia terus melayani. Tetapi pada malam hari, pada saat murid-muridnya masih tertidur lelap, Ia bersekutu dengan Bapaknya. Pagi-pagi sekali ada murid yang terbangun mencari Dia. Di mana Dia? Akhirnya mereka temukan bahwa Dia seperti kebiasaan orang Yahudi, kalau mau bersekutu dengan Allah, pergi ke bawah pohon yang rindang yang ada di sana. Mereka berdoa, menyembah Allah di sana. Tuhan Yesus melakukan hal itu. Kalau Tuhan Yesus melakukan hal itu untuk menjadi teladan bagi kita, marilah saudara. Dia berkata Dia akan memakai saudara dan saya. Dia akan memakai, tetapi carilah Dia sebelum engkau melakukan segala sesuatu. Kemudian biarlah engkau hidup di dalam kasih untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan kemuliaan Allah sedang menanti dalam hidup saudara. Dan di dalam hidup ini engkau juga akan mengalami indahnya kasih Allah di dalam hidup. Kalau saudara berjuang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, kasih Allah itu akan memenuhi hatimu, dan sangat indah hidup ini. Sangat indah hidup ini karena kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Marilah kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan itu pun. Kasih Yesus indah dalam hidupku.
dan jiwaku. Katakan ku tak dapat hidup tanpa kasih. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memelihara hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dan Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memelihara hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus memelihara hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. dalam kasih-Mu ku merasa. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih Allah mengalir di jiwa kita, sehingga kita kuat, kita bersemangat, kita melakukan segala pekerjaan kita di dalam kasih. Saya mohon Saudara Pendeta Jamie akan mendoakan kita. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau memberi kepada kami satu nasihat yang luar biasa, bahwa kami perlu setia kepada-Mu, perlu mengasihi Tuhan, berdiri di belakang Tuhan, bersama dengan Tuhan, untuk melewati kehidupan ini. Betapa kasih-Mu sudah menjangkau hidup kami. Kasih seorang Bapa yang mengasihi, yang merelakan segalanya bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di dalam kerajaan surga, ajar kami untuk menghargai kasih yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami itu selalu ada di dalam kasih. Karena di dalam kasih-Mu kami mendapatkan kekuatan baru. Karena di dalam kasih-Mu kami mendapatkan pengampunan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami penuh ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Yang bertugas saya persilakan maju ke depan dan kita akan menyanyikan darah yang kudus, darahnya penebus. Oh darah yang kudus, darahnya perjamuan kudus. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus dan kami percaya, kami rindu Engkau ada bersama dengan kami. Mari Engkau menguduskan, mensucikan alat-alat yang kami gunakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami akan membuka hati kami, Engkau melayakkan kami supaya kami layak di hadapan-Mu menerima perjamuan kudus di Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami dan bela kami mengingat kasih-Mu yang luar biasa itu bagi kami. Dan kami mau belajar untuk setia, belajar mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh hati kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami dan kami yang saat ini mau melayani perjamuan kudus ini. Hamba-Mu Engkau berkati, hamba-Mu Engkau urapi Tuhan. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari silakan berdiri saudara, angkat roti dengan tangan kanan. Sementara saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum bersama. Kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur untuk darahnya yang amat kuasa, yang menyucikan kita dari dosa, yang membebaskan kita dari belenggu kegelapan. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Kasih-Mu yang luar biasa. Darah-Mu telah melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Darah-Mu telah menyucikan hidup kami. Amin. Darah-Mu telah melayakkan kami di hadirat Bapa surga. Amin. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak dari Bapa surga. Kami sangat bersyukur. Karena itu Tuhan, tolonglah kami Amin. agar dalam hidup ini
kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, melakukan hidup kami sesuai dengan kehendak. Amin. Tolonglah kami agar kami mendahulukan Engkau, menghormati Engkau lebih dari semua yang lain, mendahulukan Engkau dari segala kepentingan kami pribadi, karena Engkau luar biasa bagi kami. Amin. Ajar kami mengasihi-Mu, ajar kami mengasihi-Mu di dalam hidup ini. Amin. Bapa yang penuh kasih, dan biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup, kasih-Mu mengalir di hati kami satu persatu, ya Allah. Kasih-Mu memenuhi hati kami, Amin. mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi hidup, dan kasih-Mu membawa kami untuk mengasihi jiwa-jiwa yang lain, mengasihi mereka-mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Bapa, biarlah kami mohon Allah Roh Kudus itu selalu hadir dalam hidup kami, mengurapi kami dan memimpin kami, sehingga setiap pribadi kami dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, urapan dari Roh itu menyertai kami. Kasih-Mu mengalir kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami percaya ada banyak jiwa di Tumpang ini yang akan Engkau selamatkan, dan kemuliaan-Mu akan dinyatakan di depan kita. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang. Amin. Dengan berkat dari Bapa Surgawi yang sudah dianugerahkannya pada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, bahkan yang mengurapi kita menjadi alatnya yang berguna. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus. Amin. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan Amin. silakan saudara.